Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Ramadhani, NPM 1713031002. Pertumbuhan ekonomi yang pertama, terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa itu sendiri. Yang kedua, adanya proses yang sifatnya multidimensional yang mengakibatkan terjadinya perubahan menuju ke arah perbaikan. Yang ketiga, terjadinya peningkatan produktivitas yang disirikan dengan meningkatnya laju per kapita. Selanjutnya, yang keempat itu laju perubahan struktural yang cukup tinggi, seperti masyarakat yang mulai beralih dari pertanian menuju non-pertanian. Yang kelima yaitu urbanisasi. Yang keenam, arus barang, orang, modal antar bangsa semakin hari semakin meningkat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu barang modal. Contohnya yaitu mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu teknologi. Nah, teknologi ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan ekonomi itu sendiri. Yang ketiga itu tenaga kerja, di mana penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah produksinya juga. Nah, ini menandakan bahwa sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini akan mempermudah usaha kita untuk membangun perekonomian di suatu negara itu sendiri. Yang kelima yaitu manajemen. Nah, jika dikelola dengan baik, maka suatu negara akan berkembang pesat pertumbuhan ekonominya. Yang keenam yaitu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini berperan aktif memajukan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di negara kita tersebut. Yang terakhir yaitu informasi. Nah, informasi ini sangat menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi saat pandemi corona. Nah, di mana dampak dari pandemi virus corona ini merambah ke segala aspek, terutama pada sektor perekonomian negara Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi ini semakin tidak stabil. Berdasarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Bila diprediksi untuk ditunjukkan untuk pendidikan dan penelitian ini benar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik terendah pada aktual kedua. Nah, Idul Fitri yang biasanya mempunyai pengaruh besar untuk menggerakkan perekonomian akan menjadi sebaliknya dikarenakan adanya PSBB ini. Nah, di sisi baiknya di bulan Juni aktivitas sudah berjalan. Nah, kondisi perekonomian Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit. Kekosongan aktivitas selama hampir 3 bulan sejenak pertengahan Maret Waktu Rasul Dupat pakai apa? Pakai bandrol otonya itu lewat. Ada otonya kayak jauh super.